Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Herawati MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Lele IPA dalam acara workshop destinasi budaya positif. Tanpa salawat serta salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menanamkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, empat sambutan Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, lima pemaparan materi oleh calon guru penggerak, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lina Sarjana Pendidikan. Kepada hadirin mohon berdiri. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan atau diimami oleh Bapak Suseno. Pada Bapak Suseno, tempat dan waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru yang saya hormati, yang Muslim izin untuk memimpin doa, dan yang non-Muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Namun sebelum berdoa, mari kita ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wassalam wa ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah syakirin Muhammad ya Rabbana Muhammad wa ya Jalal wa Sallu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana. Allahumma billah subhana wa walidina warhamna wa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم
وأخرنا الصبر والصدق من الصبر ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع العزيز ربنا رب العالمين بذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suseno. Semoga apa yang kita panjatkan pada siang hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang amat yang sambutan dari Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung kepada Ibu Dr. Ada Herawati MPDI. Tempat dan waktu kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu yang beragama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan diseminasi diseminasi budaya positif ya, kaitannya dengan perkembangan atau hal-hal baru ya untuk penghindasan kita di dunia pendidikan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti ya mendapatkan syafaat yang mulia akhir. Amin. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada ya orang guru kita yang saat ini sudah masuk sebagai calon ya guru penggerak, yaitu Ibu Ana Karena dengan Bapak Kurniawan Effendi ya. Masing-masing dari bidang tadi bahasa Inggris dengan pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya tidak terhenti di Pak Wawan sama Bu Ana saja. Teman-teman yang lain juga, mari kita semua bergerak ya menyongsong kemajuan dalam rangka mempersiapkan anak didik. Karena kalau bekal kita banyak, pengetahuan kita banyak, kompetensi kita banyak, dan selalu ya mengikuti perkembangan-perkembangan, perubahan-perubahan, insya Allah anak didik kita yang sehari-hari kita didik dan itu berganti terus setiap tahun anak-anak itu. Nah ini akan apa namanya ya, mereka nanti keluar dari SMP ini membawa bekal yang cukup untuk mereka melanjutkan di jenjang pendidikan berikutnya. Nah pada kesempatan ini juga tentu nanti ya silakan sepenuhnya Pak Wawan dengan Ibu Ana saling berkolaborasi. Ini kita lakukan selama 120 menit ya Pak ya, 120 menit kaitannya hal-hal positif, hal-hal yang baik ya, yang dimulai dari diri kita, kemudian nanti akan disampaikan mungkin contoh-contohnya ya. Nah ini silakan saja nanti ya. Kemarin kan ditawarkan oleh Bu Ana sama Pak Wawan, bagaimana kalau kita mengambil, saya bilang ilmu itu berangsur-angsur mengimbas ke teman-teman yang lain. Kalaupun itu ada, mungkin kalau kita ibaratkan buku ya, ada 100 halaman yang disampaikan ke kita semua. Kalaupun hanya 10 halaman mungkin yang benar-benar terbuka, tapi 10 halaman itu mungkin bermanfaat untuk diri kita dan anak-anak didik kita dan kemajuan daripada sekolah kita ini. Jadi harapan saya, silakan Bapak Ibu memanfaatkan waktu ini, ikuti betul kegiatan ini karena Bu Ana dengan Pak Wawan tentu sudah mempersiapkan diri ya sesuai dengan kompetensi apa yang akan diimbaskan kita semua. Jadi tolong tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar memenuhi tugas Pak Wawan ya sama Bu Ana, tetapi benar-benar pengimbasan
dari kompetensi yang sudah Bapak Ibu dapat, kemudian diimbaskan kepada kawan-kawan ini dengan harapan tadi Bapak Ibu dapat 100 halaman, setidaknya 10 halaman menjadilah ya yang dapat ke kawan-kawan. Tapi tentu harapan kita sih sama ya, kalau 100 ya 100 juga, tapi setidaknya harapan minimal kita 10 itu bisa bermanfaat untuk kita semua, diri kita, anak didik kita, lembaga kita. Itu lebih luas lagi ya bangsa. Tapi kita tidak perlu berbicara yang terlalu luas, setidaknya scoop kita, lingkup kita saja terlebih dahulu. Karena ini saya sangat menarik ya. Kemarin ngobrol saya kaitannya dengan evaluasi diri ya sama saya. Salah satunya adalah tentang evaluasi diri. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi diri, maka kita akan berbicara tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, ya kan? Apa yang sudah kita lakukan, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan melakukan apa. Artinya dari kata lain tidak lanjut. Mungkin itu saja. Silakan nanti Bu Ana sama Pak Wawan untuk berkolaborasi menyampaikan, bukan hanya sebagai saya bilang tadi seremonial, hanya sebatas tugas, tetapi memang benar-benar sebuah pengimbasan walaupun waktu bersingkat. Saya hadiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera. Terima kasih atas motivasinya selalu diberikan kepada kami untuk bergerak lebih maju. Acara yang keempat adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Materi penerapan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Effendi SPD kepada Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Herawati MPDI, dan yang terhormat kawan-kawan rekan guru SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan sehat walafiat. Ya, izinkanlah saya memberikan atau sharing karena kita sama-sama belajar. Karena nanti pun kalau misalkan saya tidak paham, nanti bisa tolong dibantu sama kawan-kawan yang lain. Dan mungkin kalau sedikit paham, mungkin kita bisa sharing, kan gitu ya bahasanya ya. Jadi kita saling sharing aja apa yang memang ibu bapak pahami dan memang sedikit saya pahami, mungkin kita bisa sama-sama sharing, kayak gitu ya. Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi materi modul penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Jadi kalau budaya positif kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ana Karlena terkait memang kebutuhannya dan memang terkait budaya positif di sekolah seperti apa modelnya. Ya. Tapi sebelum saya memulai materi, di sini ada sebuah lagu yang ingin kita nyanyikan ibaratnya ya bersama. Mungkin bisa dilihat dulu, mungkin minta waktunya 2 menit untuk kita minta lagunya. Ya, jadi apa yang saya terapkan nanti insya Allah semuanya ada tujuan. Dengan lagu ini pun nanti ada tujuan. Kita bisa bersama percaya pada diri cita ada saya di situ. Aku bisa belajar dari
Ya, yang pertama yaitu pembukaan. Tadi kita sudah membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya yaitu tadi kita juga sudah bernyanyi sedikit. Nah, di sini sekarang saya ada, tapi materi hari ini yang akan kita sampaikan adalah posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi meneruskan yang disampaikan Ibu Ana kemarin. Jadi hari ini kita pembahasannya ini. Nah, nanti untuk mengulasnya dan untuk pemahamannya nanti saya akan mengulas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya kita bernyanyi lagi. Ya, jadi kita bernyanyi lagi. Nanti di sini saya akan mempraktikkan bersama. Kita bernyanyi dulu ya. Nah, kita bernyanyi dulu. Hari ini kita sebelum biar kita semangat ya. Berdua. Jadi ini berpasangan nanti, ini berdiri ya Bu ya. Tapi ini contoh saya dulu. Jadi kita bertanya tentang apa kabar. Nanti ada tujuannya. Dengan lagu ini nanti semuanya ada tujuan. Nah, jadi gini pertama. Coba. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu. Lagi, ulang lagi. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Nah, yang kedua nggak usah pakai cincin. Oke. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada kamu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, karena aku ada untukmu. Bisa ya? Oke, yuk, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri dulu boleh. Ya, boleh. Ya, sama-sama ya. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cici. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada kamu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab aku ada untukmu. Ya, sekali lagi, terus semangat. Ya, sekali lagi. Halo, hello, hola, hola. Halo, hello, hola, hola. Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada kamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab aku ada untukmu. Oke. Nah, jadi maksud dari tujuan dari ini adalah kita sama-sama
untuk menyongsong kompak dalam suatu sebuah instansi atau saling berkolaborasi, ya, untuk ibaratnya kita saling mendukung. Karena sebuah manusia itu yang sudah dijelaskan kemarin membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan itu kita dapatkan bisa juga dari orang lain, dari dukungan eksternal, dukungan emosional, jadi bisa berubah menjadi motivasi intrinsik dalam diri kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini ada lagu kedua. Nah, ini malah banyak anak streamingnya ini. Ya. Jadi di sini ada lagu. Nanti kita bagi dua. Di sini kita jadi kodok korek ya. Yang di sini lihat kebunku. Ya. Coba saya mau tes dulu sebelah sini. Coba sebelah sini dulu ya. Kodok korek ya. Coba 1, 2, 3. Bocah pinter, besok jadi dokter. Numpak helikopter. Ya cukup. Jadi sebelah sini ya. Yang ini lihat kebunku. Ya kita coba ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke. Sekarang kita gabung ya. Kodok korek sama lihat kebunku. Ya. 1, 2, 3. Sebenarnya sama, ya sebenarnya jatuhnya sama. Kita coba sekali lagi ya. Kita ikutin aja, jangan terlalu cepat. Memang kita ikutin lagunya. 1, 2, 3. Ya, tujuan lagu ini adalah intinya kita datang ke sini adalah sama-sama untuk kompak, untuk maju, untuk perubahan. Ya, kita untuk semua. Ya, jadi kita yang saya bicara kemarin, kita langsung praktik. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, nanti di ibu dan bapak semuanya nanti agak paham tentang kesepakatan kelas itu apa. Nah, nanti kita langsung praktik, bukan hanya teori, kita langsung praktik kesepakatan kelas. Jadi ini ibaratkan kita kelas. Kesepakatan kita dalam untuk mengadakan pembelajaran ini apa? Yang pertama harus apa? Harus kompak. Oke, nggak apa-apa, bisa nih. Ya katanya harus bersatu kompak. Satu dikasih. 1 harus kompak. Oke.
Yang kedua, Disiplin absen kehadiran. disiplin kehadiran. Oke. Jujur. Ini akulah padamu. Oke. Yang ketiga apa? Bekerja sama boleh. Kerjasama. Oke. Yang keempat, Sanksi buat yang sering nggak masuk. saling menghargai. Oke. Saling menghargai. Saling Melengkapi. Jika ingin bertanya, angkat tangan gitu ya. Boleh. Jika ingin bertanya, angkat tangan. Menerima kekurangan. Tuhan lah. Ya. Oke, cukup ya 5 aja ya. Ya, kesepakatan kelas ini kita yakini ini ya, kesepakatan kita. Jadi yang pertama itu harus kompak. Yang kedua yaitu disiplin kehadiran. Yang ketiga itu ada bekerja sama. Keempat saling menghargai. Dan yang kelima, jika bertanya angkat tangan. Gitu ya. Oke, kita sepakati ya. Oke, jadikan itu sebuah keyakinan dari sepakat menjadi yakin. Ya, yakin bahwa memang inilah yang harus kita kerjakan di dalam kelas. Oke, next ya. Oke, di sini kita ada perumpamaan lagi, praktek lagi. Saya butuh 2 orang, boleh? Putri boleh, ibu-ibu boleh. Ya, ayo silakan maju yuk. Ya boleh bu, silakan bu maju bu. Iya bu, boleh. Ini Majulin. Ya, ya. Ayo ini Majulin. Nah, Oh, di sini. boleh bu. Ada pak. Ada pak. Kanan ya ada. Ya, jadi di sini ada A dan ada B. Nah, jadi keluarnya ada A dan ibu B. Ya, sobat kelas cari kertas, tuliskan benda. Ada sesuatu yang berharga untuk Anda. Ya, Gimana tangannya, Mam? ya. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Buatlah sebuah kepala. Buat sebuah kepala dulu. Kepalan. Ya. Wah, jangan Teman sebentar. Anda yang begitu, ya, berarti teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda mengirimkan benda tersebut. B bisa mengancam, berarti aku bisa mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, silakan. Jadi ibu, bagaimana caranya supaya bisa membuka ini? Tapi ini yang di dalam tangan ibu sangat berharga. Gimana caranya? Ya, silakan bu. Boleh. Boleh dirayu, boleh. Ibu Ani. Ya saya apa temannya? Ini ya boleh saya kasih. Kira-kira Apa isinya? saya ingin tahu isinya apa, boleh nggak? Boleh. Coba Pak, sama aja sendiri. Kalau Anda gampang. Iya. Cantik sekali. Orangnya cantik sekali. Aku kenalan banget. Ya sudah. Diam dong, diam. Lama tangannya. Iya dok, tangan halus, lembut. Halus, lembut tangannya. Karena kalau saya pakai juga kayak di komplek lagi. Kalau kayak di komplek lagi sih. Udah sih, buka aja sih. Orang Rahayu yang pegang tangannya kayak gini gampang. Mau tak senggol apa lepas? Ayo, mau tak pegang apa lepas? Ayo,
Jadi tadi Bu Wandi nggak mau yang buka ya. Nah, jadi ibarat itu adalah sebuah teori kontrol. Ya, jadi guru itu ibaratnya si A ini adalah murid, dan yang si B adalah guru. Ya, guru itu adalah, nak silakan kamu harus disiplin, ya kan? Tapi kalau misalkan tidak tertanam dalam diri anak itu motivasi intrinsik, cuman dari luar, itu tidak akan terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi teori kontrolnya adalah sekuat apapun guru mengontrol murid, kalau tidak tertanam di dalam diri murid untuk berubah menjadi baik, tidak akan dia berubah. Jadi tugasnya guru adalah sebagai fasilitator menanamkan motivasi intrinsik saja dan tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya, kan seperti itu. Nah, karena dengan cara apa guru itu bisa mengontrol murid? Dengan cara budaya positif tadi, dengan cara kebiasaan-kebiasaan muncullah mulai pembiasaan. Nah, seperti itu ya. Jadi di tempat kita ini kan contohnya sudah disebutkan kemarin sama Bu Ana. Ada 5S, contohnya gitu ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau saya tambah menjadi 7S gimana? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, salim, dan senang. Anak-anak tidak salim kan? Ya, kalau dia salim, ya kan, otomatis dia menghargai atau menghormati orang tua, ya kan. Jadi 7S, bukan 5S lagi, ya kan. Jadi dia berangkat sekolah, itu dia saat dia membaca, saya harus senang. Pasti perasaan dia berangkat sekolah harus senang. Mengikuti pembelajaran pun, dia akan sangat antusias karena senang tadi. Jadi menjadi 7S, ya kan. Senyum, salam, sopan, santun, salim, dan senang. 7S. Nah, jadi mungkin seperti itu. Salim dan senang. Ya, kita tambah salim dan senang. Andre gatel-gatel. Ya, di sini ada posisi kontrol. Jadi nanti ibu dan bapak akan menentukan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu posisi kontrol itu untuk sebagai pendidik itu ada di mana. Yang pertama itu posisinya ada di posisi penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ataupun dia menggunakan kata-kata yang kasar. Itu posisi penghukum. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nih contohnya, kamu gak kasihan apa sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Dia kan merasa membuat saya bersalah gara-gara saya. Itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat itu ada pemantau atau memonitor atau mengawasi. Yang kelima ada manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita tanya tentang murid, kesalahannya itu apa? Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi saya ada video. Jadi silakan dilihat posisi di mana Bapak Ibu berada. Ini yang pertama ada di posisi penghukum. Hukum. Oh iya, ketika kemarin orang video kalau bosan kayaknya sisi rendahnya. Iya Bu, ada kamu. Sini kamu. Mampas anaknya itu. Rutika tuh kayak gitu. Lu berlomba. Kamu nih pasti berlomba. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak berlomba? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Belum bisa ngomong. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Turun, Dri. Gak ada di saya saya. harus ke lapangan basket Bu. Orang aja saya. Kenapa? Kamu melawan ibu.
Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi yang penting biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Aduh, berapa lagi? Siang. Ini serem banget ibu ini. Lagi berhenti ke sekolah lagi. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Baik, Kak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Oh, Yumi. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Agak lembutnya. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Enggak tahu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Mana ini jadi? Humor ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sampai ini dia seperti ya. Kami posisi kemana? Coy. Naren, Maaf Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Apa lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya nggak terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi keempat, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan yang murid kepada guru. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa
Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sampai pulang kalau dari makan Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Berarti nggak 20 Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru, dari speaking lagi mah udah ngantuk. Kopi. Ya, jadi selanjutnya yaitu adalah sekarang boleh Ibu dan Bapak Guru berbagi pengalaman tentang memang budaya positif tentang mengajar anak. Di posisi kontrol manakah Bapak dan Ibu Guru berada? Silakan boleh dituliskan di dalam sticky note. Ya, silakan Ibu boleh dibagikan sticky note-nya dan boleh bagikan pengalaman Ibu dan Bapak posisi kontrol manakah Bapak dan Ibu Guru berada. Dan nomor 2, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah menerapkan kedisiplinan pada siswa dengan posisi kontrol yang dimiliki? Apa memang kesal atau dengan penuh amarah? Bagaimana perasaannya? Silakan boleh dituliskan pengalamannya.
Ada Bu. Boleh ditulis di pengalaman. Nanti saya Nama-namanya. Nah. ya di nomor berapa Bapak Ibu berada? Boleh dua boleh, pembuku dan teman ataupun apa boleh. Sekarang berada di mana Ibu dan Bapak berada? Kalau salah satu juga boleh, silakan ditulis. Satu mana penghukum. Nomor 3 Siapa yang langsung betul nih? teman. Kalau yang punya dulu. Iya. Semerehan. Mawar lagi nomor 2 ya. Bagaimana perasaan Guru Bama setelah menerapkan kedisiplinan kepada siswa dengan posisi kontrol yang dimiliki? Iya, sebagai teman. Apa jawabannya aja? Apa perasaan Anda? Ini satu lembar satu nomor satu apa bagaimana? Berarti satu lembar, nomor dua satu lembar gitu ya? Tapi sisa itu benar sini aja. Diulangi lagi tadi Katanya bagaimana perasaan setelah mendapatkan kedisiplinan tadi? Ya sudah ya, ya sudah. Jadi di sini saya ada dua. Silakan nanti dua yang akan berbicara dan satu yang akan tidak usah ditunjuk. Silakan berbicara, gitu ya. Nah di sini saya ada permainan juga. Di sini ada permainan. Nah, jadi di sini siapakah nanti yang akan dapat namanya keluar itu yang harus berbicara. Ya, ya, ya. Udah diaduk, udah namanya sudah di sini semua. Ya. Oke ya. Nanti kita perdalam ini, beda lagi. Ya, ya, 1, 2, 3. Ceritakan yang Ibu tulis posisi di mana Ibu berada? Maju aja Bu, maju. Maju sini boleh. Cinta narkotika. Semangat. Pertanyaannya tadi apa ya? Apa sih yang ambil? Gimana sih bikin cinta itu? Kadang lo suka lupa Ya. sebagai fakta cinta mas. Ya. Waduh, tas gua di itu lagi. Tas harusnya gua. Kalau saya milih yang nomor 5 Pak. Berarti manajer ya Bu? Iya, ada nomor 4 ya. Dan 4. Berarti udah bagus ini posisinya. Karena Ya? saya untuk berapa itu saya sebagai TNS. Oke, berarti alasannya kenapa Bu merasa ini gimana setelah melakukan itu? Kayaknya kalau sambil saya tarik dulu ya. Sambil saya sambil
Kalau saya itu apa ya? Nanti gitu. Bisa mendengarkan motivasi. Ya, bagus. Tepuk tangan, Bu. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita mancing. Siapa yang dapat itu ya? Silakan maju, Bu. Malah nyanyi. Jadi Ibu merasa membuat rasa bersalah ya? Perasaannya gimana? Iya. Udah, cukup. Ya, jadi itulah wanita yang selalu merasa membuat bersalah. Ya, ada lagi yang mau maju ke depan, mau apa namanya menceritakan pengalamannya berada di posisi mana? Silakan, nggak apa-apa maju ke depan. Adakah yang mau maju ke depan? Mau menceritakan? Ya, silakan. Ya, silakan jawab. Kuasa senior boleh Pak? Ya, siapa? Ya. Silakan. Kita lanjut ya. Ya, dalam 5 posisi kontrol ini ada yang namanya identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada suksesnya. Jadi ada di identitas gagal itu ada kontrol dari luar. Kalau identitas tidak baca ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, saya bacakan. Jadi kalau yang identitas gagal, guru menghindari hubungan yang penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kita lanjut aja ya. Nah, jadi ini pernyataan-pernyataannya. Jadi kalau misalkan yang pembuat merasa bersalah, itu pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Itu merasa bersalah. Kalau yang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kita menerapkan itu dengan pembelajaran kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita berada di posisi penghukum. Kalau yang lemah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, gitu. Dan kalau yang pemantau, itu ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, reward tadi, ya? Kalau yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya kan, itu manajer. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itulah posisi kontrol di mana kita ibu dan bapak, guru, jika menerapkan itu kepada siswa, inilah posisi kontrolnya. Jadi yang paling terbaik adalah posisi manajer. Hidup Widya hidup. Nah, jadi ini yang dipertanyakan kemarin ya, nanti kita akan mengulas dengan Pak Seno kemarin. Jadi inilah lingkarannya. Yang pertama itu ada peraturan kelas yang kita buat tadi, seperti tadi kesepakatan. Ya, kita buat tadi kesepakatan bersama murid-murid atau kan saya tadi di dalam kelas, kita buat kesepakatan. Setelah muncul peraturan atau kesepakatan, muncullah keyakinan.
setelah muncul keyakinan, itu akan nanti diterapkan oleh murid-murid menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif, setelah lingkungan positif itu menjadi budaya, maupun di luar sekolah maupun di dalam sekolah menjadi budaya yang positif. Jadi inilah lingkarannya yang pertama kali, yaitu adalah membuat peraturan, baru diyakini, baru ke lingkungan positif, lalu ke budaya positif. Nah, keyakinan kelas, kita bahas keyakinan kelas. Tadi sudah kita praktikkan tentang kesepakatan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Tadi kita sepakat bersama ya tentang kesepakatan. Secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi motivasi intrinsik tadi. Seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau keyakinan itu sudah tertanam, jadi yang namanya peraturan itu mereka sudah tidak melihat lagi. Saya yakin saya kalau datang terlambat, saya akan menjadi murid yang tidak disiplin, kan gitu. Jadi sudah muncul motivasi intrinsik dalam diri murid, gitu ya. Pembentukan keyakinan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang dimaksud universal adalah pernyataan ibaratnya kebajikan keyakinan universal. Itu ada mandiri, gotong royong, seperti P5. Ya, itu keyakinan universal. Ya. Terus ada lagi keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contoh, malu datang terlambat, ya kan? Nah, itu keyakinan kelas ibaratnya tidak terlalu panjang dan tapi dapat dipahami oleh murid. Kan seperti itu keyakinan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah berpendapat. Keyakinan kelas dan penghukum, ya, kalau kita tiba-tiba menghukum tapi sudah kita buat peraturannya, itu bukan kesepakatan atau keyakinan. Keyakinan kelas dibuat bersama secara demokratis, ya. Jadi bersama-sama kita buat dan kita buat kesepakatan bersama siswa. Contoh, jangan mengganggu, ibaratnya jangan mengganggu saat belajar, ya kan? Nah, itu kita sepakati bersama siswa, setuju atau tidak. Kalau tidak setuju siswanya, berarti kita berubah. Harap tertib saat belajar. Setuju atau tidak? Nah, kan gitu. Kita buat kesepakatan dulu dan keyakinan bersama. Jangan kita individu. Yang itu tadi teori kontrol tadi, kita tidak bisa mengontrol murid kalau tidak di dalam dirinya sendiri yang berubah. Yang tadi pertama kali dipraktekkan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Disampaikan, ibaratnya sebulan sekali kita tinjau ulang kesepakatannya. Ya, kesepakatan kita ada berapa? Misalkan ada 5, silakan coba sebutkan kembali. Kita ulas kembali, ya, agar siswa itu selalu ingat dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan? Nah, itu kebajikan universal apa? Keyakinan apa yang anak miliki, tanggung jawab. Kalau bukunya dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Inilah yang namanya nilai-nilai universal atau kebajikan universal. Itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, seperti yang P5 yang kita selalu terapkan dalam kurikulum Merdeka.
Membuat kesepakatan kelas bisa dibuat dari majalah TV, bisa tempel-tempelan di dinding untuk kelas, komitmen, keyakinan kelas itu bisa dibuat agar siswa tersebut bisa selalu membaca dan selalu ingat apa yang dibuat sama mereka, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke restitusi. Nah, restitusi kemarin yang kita pertanyakan, restitusi itu apa sih? Nah, inilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi nanti ada tahap-tahapannya untuk segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Nah, suatu proses dialog itu ada urutannya. Bukan kita tiba-tiba bertanya, keyakinan bukan. Itu semua ada urutannya. Dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu namanya restitusi. Restitusi ini adalah baik dilakukan saat pengajaran kita di dalam perkembangan abad 21 ini. Nah, inilah yang kita pakai sekarang untuk mendidik murid agar tertanam motivasi intrinsik, yaitu bisa melalui pendekatan restitusi. Melalui restitusi, ya, ini guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan restitusi ini. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan penawaran seperti tadi keyakinan kelas, bukan paksaan. Ya. Nah, jadi ini tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan, karena anak kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kita stabilkan dulu, terus baru kita ke validasi tindakan yang salah. Kita tanya kesalahannya di mana, bersedia tidak memperbaiki, ya kan? Nah, alasannya kenapa? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi ini dijabarkan. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Jadi kita kembalikan ke diri anak. Tunggu anak dulu stabil, baru dia bisa bercerita. Berbuat salah itu nggak apa-apa, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi membuat dia tenang dulu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya kan? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Inilah segitiga untuk menstabilkan identitas, membuat anak merasa tenang dulu. Setelah anak tenang, baru kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita bisa bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Kita tanya alasannya, itu validasi tindakan yang salah. Baru dia bisa bercerita, saya seperti ini Pak, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya kan? Kita tanya. Terus lagi apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
Nah, yang ketiga yaitu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kelas yang ideal itu kita tanyakan untuk anak menanyakan keyakinan. Tidak datang terlambat, Pak. Ya, bagus. Berarti kamu harus bisa memperbaikinya ya, supaya kita bisa mencapai kelas yang ideal, kan gitu. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan dia agar menanamkan motivasi intrinsik, kan gitu. Nah, sampai di sini ada tidak pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Yang ingin bertanya boleh. Yang bingung terkait memang untuk menanganinya seperti apa, silakan bertanya. Boleh. Tanya di sabar dibaca. Oh iya. Silakan. Yang ingin bertanya boleh silakan bertanya. Siapa nanya? Keberkahan. Baik, Pak. Oh iya, silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Maju ke depan boleh. Hah? Biar ke ini Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan, saya tertarik dengan ketiga institusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan langsung pada pokok persoalan yang mungkin inilah yang kita idamkan di dalam kelas itu. Apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal seperti apa? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Bapak sambil makan permen ya. Ya. Jadi tadi ada dari pertanyaan dari Pak apa ya. Jadi kelas ideal itu seperti apa sih? Ada yang bisa nggak bantu jawab? Nggak apa-apa Bu, Pak. Kelas ideal itu seperti apa sih? Siapa yang mau jawab ini? Yo, siapa yang mau jawab? Oh ya, siapa Pak? Boleh maju ke depan Pak, sini Pak. Aku permen dulu ya. Ya, Bapak Pak sini Pak, foto. Angkut ini lagi Pak. Tangan kayak dulu. Tapi Bapak itu keluar. Oke, semua. Oh, buang permen. Sayang Pak Mut. Permen juga. Ya, kelas ideal itu seperti apa sih Pak? Jadi saya mencoba menjawab. Jauh amat sih. Kalau kurang lengkap di KPK, kalau salah diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kelas idealis itu kalau menurut pemahaman saya, kelas itu aktif. Jadi enggak kok diam, senyap. Kalau zaman kita dulu kan gitu ya, gurunya datang, siswanya langsung jawab semua, itu hebat gurunya. Sekarang itu dulu, ya mungkin beda-beda Bu ya. Iya, kalau sekarang kan siswa ribut itu ya dilihat ributnya karena apa? Kalau memang itu positif, nggak apa-apa, gitu ya. Itu kemudian siswa itu bisa mengekspresikan apa yang memang ada pada diri mereka, potensi yang ada pada diri mereka. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang kita guru agak sulit mengendalikannya. Kita berikan kesempatan anak-anak itu untuk lebih merdeka dalam belajar. Kadang-kadang merekanya kebablasan, offset misalnya, sehingga kita akan mengendalikannya, akan sulit mengontrolnya. Kemudian dalam pembelajaran itu guru itu bisa berkomunikasi dua arah, bisa sebagai fasilitator, sebagai narasumber. Barangkali tiga itu dulu. Sementara kalau mau dilengkapi silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mun. Nah, jadi Pak Mun ya menyampaikan kelas yang aktif itu adalah kelas yang ideal itu adalah kelas yang aktif dalam proses pembelajaran, gitu ya. Sama kelas yang nyaman gitu ya Pak ya. Nah, ada lagi Bu, kelas yang ideal itu seperti apa? Silakan nggak Bapak. Maju silakan Bu. Ada yang mau menyampaikan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Mau menambahkan boleh? Ya silakan Bu. Jumlahnya tidak melebihi batas. Jumlah yang tidak melebihi batas ya. Oke, bagus. Terus apa lagi Bu? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang sehat, yang bersih, Ya, yang rapi. kelas yang sehat, yang bersih, yang rapi, ya Bu ya. Disiplin ya, siswa-siswanya.
Terus yang disiplin yang aturan kelas tadi kita udah buat kesepakatan. Ya. Kemudian metode cara kita ngajar, tambahin Mbak Muni ini tadi ya. Ya, silakan. Nah, metode kita ngajar selalu kadang-kadang kita itu beri support anak dan beri hadiah kalau anak itu memang bisa apa gitu. Sesekali guru itu kasih ujian kepada anak. Terus itu kalau istirahat itu kasih istirahat dulu. Jadi dia enggak kelas sama kan berhubungan sama ajar kan? Iya. Tadi kalau kelas sudah bersih segala macam sudah kan? Sudah. Iya kan? Nah sekarang kan kelas yang ideal kan? Ya. Masih berhubungan sama anak. Benar. Ya itu tadi kesepakatan kelas. Kita bikin aturan. Kemudian itu metode cara kita ngajar ubah gitu loh. Seperti apa kalau kita pakai metode ini dia nggak masuk, berarti kita latih lagi metode lain. Satu, kedua kasih pujian anak-anak itu sesekali kita puji. Terus itu reward itu juga perlu loh Pak. Ya. Kalau dia memang bisa kita sesekali kasih reward, kasih pujian. Nah dengan kayak gitu kan anak itu bisa senang gitu loh. Saya tambahannya Ya. seperti itu aja. Oke, seperti itu ya Pak ya dari Bu Widya. Bagus sekali ya jawabannya Bu ya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Bu Widya. Ya. Ya, itu sudah jelas ya. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Boleh. Kalau yang lagi yang nanya. Yo, silakan. Kita sama-sama memecahkan bagaimana caranya solusinya. Kalau yang nanya. Ya, silakan yang mau Kita bertanya dengerin Bapak. videonya. Kita nyari jawabannya. Kita cari jawaban. Kalau yang Ya, nanya. yo. Silakan. Ya kalau ini saya tanya. Oh iya boleh. Kalau masih bingung boleh Pak. Pak, ini saya banyak pertanyaan cuman karena saya Tuh, kan? baru masuk sekolah kita ini ya. Saya terima kasih sudah bisa masuk di SMP 20 jadi keluarga besar SMP 20 ya. Cuman saya ini setelah saya masuk di sini ya mohon maaf ya anak-anak kita itu memang luar biasa. Saya iya, sudah itu kadang-kadang ya membawa bahan HP-nya sunjuk benar kita larang kayak susah. Ya jadi karena saya baru, jadi saya tak berani terlalu kalau dalam pergi mengukur ini saya kayak nanti dikira saya mau kasih ini, kalau kayak gini kayaknya terlalu ini anak masih dengan HP sudah itu kadang-kadang itu ketiduran, dan itu di kelas sudah belakang. Saya kira-kira kita gimana cara kita menyikapi itu ya supaya lebih ini anak-anak bisa lebih tertib lagi. Seperti yang tadi rekan ibu kepala sekolah kan kalau bisa HP itu diambil, disimpan nanti kalau berakhir baru kan intinya HP ini untuk biar bisa komunikasi ya pas jam akhir pulang itu ya. Tapi kenyataannya HP itu malah digunakan untuk ini bukan untuk apa? Untuk alat belajar, untuk kegiatan belajar, tapi malah untuk anak-anak yang main game lah, main lagi seperti kayak ini. Ditegur aja anak-anak yang saya mengalami di kelas F ya hampir semua lah susah dikendalikan kalau tak pegang HP itu. Makanya saya juga gimana caranya coba tolong kita ini kira-kira gimana solusinya ya. Terima kasih banyak. Bagaimana ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan solusi terkait masalah kita? Ya silakan Bu. Ya boleh, nggak nyampe dulu. Iya silakan Bu. Untuk menyikapi permasalahan yang ada, kembali lagi dengan kesepakatan awal kita Pak dengan ibu kepala sekolah. Itu jam pertama kita mulai, pada saat jam pertama itu kita mulai masuk, handphone memang sudah disita ibu-ibu. Nah, kalaupun ada memang pembelajaran itu menggunakan gawai, nggak apa-apa, tapi memang sudah kesepakatan dari awal. Kemudian kalau masih ada pun anak yang lolos dari pantauan yang dia memang masih megang handphone itu, langsung disita aja Pak. Langsung diambil, nanti serahin aja ke guru BK-nya Pak. Ya ibu-ibu sepakat Bu? Gak ada dia. Kan nanti ditahan dulu, bukan maksudnya ditahan dulu Bu. Ketika guru yang bersangkutan masuk, langsung diserahkan ke guru BK-nya masing-masing. Jadi nggak ke gurunya lagi. Ya.
Ya gitu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa? Ibu ada lagi, Bu? Boleh, silakan, Bu. Boleh ditambahkan. Saya menegaskan aja ya, kesepakatan itu sebetulnya ada pada wali kelas, ya kan? Anak kita patuh dengan gurunya, mungkin lebih patuh lagi dengan wali kelasnya. Kalau kita yang buat aturan kesepakatan, jam begitu datang, silakan taruh di lemari. Mereka saya sudah coba, kebetulan saya sendiri di kelas 9D, patuh mereka. Begitu mereka, Bu maaf ya Bu, kami mau butuh HP, mereka langsung laporan, Bu diizinkan nggak Bu? Kalau Ibu nggak izinkan nggak apa-apa. Mereka dengan santunnya berbahasa seperti itu. Padahal saya juga sebetulnya siapa sih yang diizinkan ya? Karena mereka sudah buat kesepakatan, mereka takut untuk melanggarnya. Nah itu tergantung kita. Jadi kalau udah buat kesepakatan, mereka hadir sendiri ke kita minta. Boleh nggak kalau diizinkan? Kalau nggak diizinkan nggak apa-apa, kata mereka. Itu makanya dari kita maka kesepakatan itu dibuat, yakinlah pasti bisa. Enggak, saya nggak pakai enggak. Ya, oh ya, boleh Pak, silakan. Boleh Pak. Saya enggak. Beresiko bang saya. Pendapat namanya Pak ya? Ya, silakan. Boleh berpendapat Pak. Ya, namanya pendapat. Ya kalau saya berpendapat terkait dengan HP itu kan, sebenarnya kepedulian kita bersama sebenarnya Pak. Kepedulian kita bersama terhadap HP. Kalau ada yang bermain HP, tolong langsung ditaruh tolong disampaikan kepada saya untuk diletakkan di lemari. Karena kemarin dan yang piket di pagi hari ketika setelah membaca Al-Quran, tolong diingatkan anak-anak untuk setelah membaca Al-Quran untuk dipukul. Iya, dan sebenarnya itu kan kepedulian di awal pembelajaran. Ya karena kalau wali kelas mau ke kelas setiap hari nggak mungkin, Pak. Kecil kemungkinan. Apalagi kalau dari ujung sana, kan gitu. Artinya kan begini. Artinya ini perlu kepedulian bersama. Kalau tidak ada kepedulian bersama, tidak akan mungkin terjadi. Nah, kemudian yang kedua, ketegasan. Peduli dan tegas. Tegas bukan berarti keras, beda. Tegas dengan keras beda. Kalau tegas kita harus yang menegakkan aturan, itu aturan. Karena kalau kita tidak tegas terhadap aturan kita, atau kalau bahasanya kemarin itu kadang iya kadang enggak, ya itu yang bikin jadi siswa ya semaunya aja kan. Di mereka ya intinya kepedulian bersama Pak. Ketika pagi hari ya harus dikumpul. Yang jam pertama itu yang harus dikumpul, walaupun memang pengawal di kelas 9D itu enggak kunci, lemarinya ada enggak kunci ya, lain itu enggak terkunci. Kalau di kelasnya 8I itu bukan udah dibobol kata Bu Giri, ini saya dikasih kuncinya kan, ternyata dia bisa buka. Nah ini kan yang jadi permasalahan kan, kan itu. Ya, terima kasih Pak dan Ibu atas pendapat yang diberikan. Ya, jadi saya ingin meluruskan sedikit ya. Jadi dalam inilah yang kita bahas tentang budaya positif. Yang pertama adalah menumbuhkan keyakinan dulu. Dari apa menumbuhkan keyakinan? Dari kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tidak bisa dijalankan dari satu individu, tapi kesepakatan ini bisa berjalan kalau kita berkolaborasi bersama-sama antara warga sekolah. Kan seperti itu. Kesepakatan muncul jika kesepakatan itu dibuat atau peraturan itu dibuat, bisa dibuat di dinding, ya Bu ya Pak. Tidak boleh menggunakan gawai, ya kan? Saat pembelajaran gimana bahasanya, tidak boleh menggunakan gawai saat bukan pembelajaran yang menggunakan gawai. Ibaratnya gitu ya, kita ambil gitu. Nah nanti itu semua pasti mereka melihat. Saat mereka melihat, jadi itu menjadi sebuah kebiasaan.
minimal dikurangi lah. Iya benar Bu. Jadi membuat kesepakatan dulu di kelas Pak. Baru mereka yakin, setelah yakin baru menjadi budaya positif. Nah mungkin seperti itu ya gitu. Jadi kita sama-sama berkolaborasi kompak untuk memajukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi itu ya intinya ya. Jadi saya teruskan. Jadi ini apa namanya yang saya terapkan kepada siswa saya saat saya dalam pembelajaran. Namanya yaitu ke hati. Nah, jadi ke hati ini bagaimana cara saya menindaklanjuti atau mendisiplinkan murid saya. Jadi dari ke sendiri adalah yang pertama kenali kesalahan. Kenali kesalahan ini bagaimana caranya? Misal contoh dalam pembelajaran olahraga, siswa tidak memakai baju seragam. Contoh, ya, saya akan suruh siswa itu maju yang tidak memakai seragam, ya. Itu nanti bukan saya suruh, bukan saya mempermalukannya, bukan. Itu di belakang meja saya, itu saya suruh mereka meditasi atau mindfulness namanya. Mindfulness, dia berpikir bagaimana kesalahan saya ini. Kita tanamkan motivasi intrinsik kepada dirinya. Dia meditasi, kesalahan saya ini apa? Dan bagaimana cara saya ini tidak melakukan kesalahan ini lagi. Pasti mereka berpikir kan, oh saya tidak bawa baju olahraga dan besok saya harus menyiapkannya dari rumah. Nah itu dari kenali kesalahan dulu. Kesalahan mereka apa? Setelah memang dari kenali kesalahan, baru saya masuk ke H. H itu adalah hadapi konsekuensi. Konsekuensi ini apa yang saya buat? Konsekuensi hadapi konsekuensi ini yang saya buat. Ini yang saya buat, konsekuensi bagi siswa yang tidak disiplin. Jadi biar saya suruh pilih. Nah, kamu dari nomor 1 sampai nomor 10, kamu memilih yang mana? Silakan pilih salah satu. Misal Pak, saya nomor 1 aja Pak. Setelah dia meditasi tadi, langsung dia pilih nomor 1. Silakan kamu bisa memperkenalkan diri kamu dengan berbahasa asing kepada diri saya. Pada saat ya silakan coba kamu perkenalkan diri kamu dengan bahasa asing. Atau boleh saya yang 4 mengucapkan visi dan misi sekolah. Silakan kamu hadapi konsekuensimu dengan memilih ini. Kalau saya itu yang saya terapkan. Ini kita saling berbagi. Terus yang T, restorasi diri. T ini adalah restorasi diri. Mereka nanti akan membuat di kertas, di buku catatan saya. Itu nanti mereka yang pertama tanggal berapa. Saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan membawa baju olahraga. Nah, setelah mereka tidak membawa lagi, mengulanginya lagi, mereka pasti akan melihat ini loh kesalahan kamu kemarin. Masa iya kamu harus mengulanginya lagi? Nah, jadi mereka harus restorasi diri. Jadi namanya adalah ke hati yang saya pakai. Kenali kesalahan, hadapi konsekuensi, dan restorasi diri. Oke, di sini saya ada refleksi. Nah, silakan Bapak Ibu meneruskan kata-kata ini. Contoh, perasaan saat ini adalah saya senang dalam belajar mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, meneruskan kata-kata yang saya buat. Nomor 2, contohnya lagi. Setelah mengikuti materi pelimbasan atau diseminasi tadi, saya jadi paham bahwa guru harus bisa belajar mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan bla 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 bla. Gitu ya, bisa ya. Silakan itu tadi masih ada kertas sticky note, silakan boleh dituliskan, nanti kita saling berbagi lagi. Silakan boleh ditulis. Nanti kita tunjuk lagi melalui digitalisasi. Silakan. Pakai bola tadi Wak. Perasaan saat ini gimana? Kalau dapat besoknya bahagia. Enaknya ngopi. Oh, ini
Nah, kalau dalam drama filmnya gimana? Nulis lagi tinggi. Kita nggak nulis kuning kita habis. Enggak udah kan capek mak, jangan sampai sobek. Ya kenanya aja sih. Ini. Ya, nanti lo kalau bentuk ya. Ya sudah ya. Jadi kita tunjukkan ya. Belum. Oh ya, boleh. Sabar, Kasih waktu lagi. jarak dulu. Tanpa adanya Mbak, sekarang hari Kamis. Besok hari Jumat. Duduk Pak. Duduk yang nomor berapa? Siswa di sekolah. Nomor berapa? Nomor 3. Apa warna nomor 3 tuan? Target. Selanjutnya adalah Oh. ya sudah ya. Kemana yang kita mungkin? Dulu ya. Tapi ya. Ibu Ika Rizkika. Maju ke depan, silakan ceritakan. Target rate-nya. Pertanyaan yang pertama, perasaan saat ini ya, saya merasa bahagia. Kenapa? Karena saya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari Pak Wawan atau narasumber Rina dan Pak Wawan. Terus, kalau menurut materi perempuan Islam, diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak-anak itu harus menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka sendiri. Terus yang ketiga, target saya selanjutnya untuk membuat kesepakatan di dalam kelas supaya menjadikan baik lagi. Ada perubahan setelah kita mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah kita Ya, cukup buat bicara. Kita lanjut lagi ya. Sekarang yang mancing. Kok saya lah? Yang baru Kita pilih ya. 1, 2, 3. Hidup tadi. Hidup. Nomor berapa Bu? Hidup. Ya, keluar ya.
Silakan Bu perasaan Ibu Bella. Baik, Bapak Ibu, setelah saya mengikuti pelajaran ini, saya merasa sangat senang, sangat bahagia, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengembangan diskriminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bahwa begitu pentingnya budaya positif untuk pembelajaran siswa pada saat sekarang ini. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah saya akan mencoba menerapkan budaya positif untuk pelajaran pada saat mengajar di kelas. Mungkin itu saja Pak Wawan. Terima kasih. Jadi dari itu aja ya. Jadi apa namanya, siswa itu mungkin bisa lupa dengan mata pelajaran yang kita berikan, tetapi siswa itu tidak akan lupa dengan apa namanya perlakuan yang kita berikan. Seperti ini ya. Guru itu harus bisa berkembang. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar bisa mengikuti apa namanya pembelajaran yang siswa lakukan, gitu ya. Jadi kalau guru itu yang tidak kenal TikTok, Instagram, ataupun digitalisasi, itu dia akan nanti tertinggal oleh muridnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tertinggal oleh muridnya, mungkin kita akan khawatir menjadi guru yang tidak dirindukan, yang ditanggalkan, dan tidak diinginkan. Mungkin seperti itu ya. Nah, terakhir, mungkin sedikit video. 30 menit. Enggak. Jadi ada video. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa membuat video tersebut, nanti bisa kita upload lewat HGN, atau nanti bisa kita kembangkan menjadi apresiasi. Kita bisa menjadi aksi nyata. Contohnya ada sedikit saya video, walaupun memang jelek, nanti silakan dilihat. Begitu ya. Lagi piket ya bapak ya. Itu di bawah tangga itu. Bagaimana Keisha bersedia untuk memperbaiki keterlambatan Keisha hari ini? Mau Pak, Keisha mau pulang tidur aja malam. Keisha tadi malam Pak. Saya bersedia memperbaiki kesalahan keterlambatan saya Pak. Ya, bagus. Nah, kenapa Keisha hari ini pakai baju olahraga? Iya Pak, dia pertama Keisha olahraga Pak. Baiklah, Bapak tidak akan menghakimi dan mencari siapa yang salah. Karena setiap manusia tidak ada yang luput dari lupa dan kesalahan. Di sini, Bapak hanya ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang Keisha alami. Sekarang Bapak ingin bertanya pada Keisha, menurut Keisha, keyakinan atau kesepakatan sekolah yang mana yang perlu Keisha perbaiki atau tingkatkan? Kayak diri sendiri, orang lain, dan disiplin Pak. Tuh, jadi apakah Keisha meyakini prinsip saling menghormati dan prinsip disiplin tersebut? Iya Pak, saya meyakini. Bagaimana caranya Keisha untuk memperbaiki keterlambatan? Saya akan
berusaha untuk mengucapkan dan bermanfaat Pak. Oke, baiklah. Kalau kamu mas dalam masalah, harus ada orang lain yang mengingatkan kamu di rumah. Apakah di rumah Keisha ada orang tua atau kakak? Ada Pak, kakak dan orang tua. Iya, jadi yang membantu mengingatkan Keisha untuk bisa mengatasi perlawanan ini selain alarm, bisa juga kakak, ayah, dan ibu. Nah, kira-kira kapan kamu setel alarmnya dan bisa minta tolong dengan kakak dan orang tua Keisha untuk membangunkan Keisha? Nanti akan kita coba Pak. Nanti bisa ketemu kakak dan orang tua supaya dilakukan terus untuk bisa alarm Pak. Pak. Baik, jadi Keisha akan setel alarm untuk nanti dan akan digunakan oleh kakak dan orang tua Keisha. Kalau bisa bangun pagi, kan bisa melaksanakan sholat subuh, lalu itu bersih-bersih dan yang lainnya. Ya Pak. Ada lagi mungkin yang perlu Keisha lakukan agar tidak terlambat lagi. Saya rasa tidak ada Pak. Baiklah, Keisha, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kamu bisa masuk ke dalam kelas pembelajaran pertama. Bagus Pak, bagus ya. Terima kasih Pak. Udah bisa jadi apa? Beda dengan hari biasa usirannya. Cukup sekian dari saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Ya, cukup sekian dari saya. Jadi sebelum saya tutup, pengibasan atau diseminasi kita pada hari ini, saya ada sedikit pantun. Ya. Umur kakek sudah menua. Tetapi masih mencari kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Herawati MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih bisa berkumpul hari ini di Laboratorium IPA SMP Negeri 20 Bandar Lampung untuk melaksanakan workshop diseminasi hari kedua sekaligus penutupan workshop diseminasi. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara penutupan pada hari ini adalah pembukaan, kemudian doa, dan yang terakhir pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus penutup kegiatan workshop diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah lagi, kita lanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suseno. Kepada Bapak Suseno, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semuanya, marilah kita berdoa. Dengan izin yang Muslim, saya berdoa dan
yang muslim silakan berdoa menurut agama dan rencana masing. Namun sebelum berdoa, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita mohon dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan lillahi hamdan lillahi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada siang hari ini kami berkumpul ya Allah. Tambahkanlah ilmu pengetahuan kami ya Allah pada perkumpulan ini ya Allah. Tambahkanlah ya Allah pada sesungguhnya Allah menambah ilmu takwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini adalah ya upaya syukur ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar waktunya dan data Allah Indonesia kepada Rabbul Alamin. Kita subhanahu wa rabbil izzati wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suseno. Semoga apa yang kita panjatkan pada siang hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung sekaligus menutup workshop diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Hera, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, nama narasumber dalam hal ini adalah calon guru penggerak Guru Bandar Lampung angkatan 9 yang insyaallah ya namanya diberikan perubahan tahun pertama sekalian ya. Kita laksanakan karena memang kita diberikan waktu 120 menit sehingga kita mengambil 2 hari ya, kita memanfaatkan waktu di jam istirahat. Alhamdulillah hari pertama berjalan dengan baik, kemudian mudah-mudahan hari kedua ini juga bukan mudah-mudahan tapi alhamdulillah hari kedua juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan kaitannya dengan diseminasi budaya baik, budaya positif ya, sehingga ini mengingatkan kembali kepada kita hakikat yang sesungguhnya kepada kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Nah ini dengan harapan tentunya apa yang kita dapatkan dari teman-teman kita sebagai calon guru penggerak ini tadi benar-benar dapat kita implementasikan ya dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang melaksanakan proses ya menjadi guru penggerak ini tahapan-tahapannya ini kan baru awal ya, tahapan-tahapan berikutnya ini akan mendapatkan kemudahan kelancaran, kemudian juga kita bisa menerima dengan lebih mudah ya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, walaupun sebenarnya ada yang sifatnya hanya pengulasan kembali, penekanan kembali ya. Artinya apa? Pada dasarnya teori-teori yang disampaikan saat ini adalah sudah kita dapatkan semua pada saat kita di bangku kuliah. Hanya kembali kita merefresh ya, sehingga kita mengingat kembali, oh ini ya. Jadi kita tidak terjebak dengan rutinitas kita itu saja sehingga monoton dengan adanya perubahan-perubahan ya, yang terjadi saat ini. Pertama sekali lagi saya ucapkan kepada CBP kita ya, calon guru pembelajaran SMP Negeri 20 Bandar Lampung khususnya Bu Ana dan Pak Wawan, mudah-mudahan
menyusul CGP berikutnya. Ini sudah langsung juga yang ke-11 ya. Kalau tidak salah itu sudah ada masuk Pak Rahmat ya kemarin ya proses. Saya baru tahu Pak Rahmat dengan Pak Bu Seven ya dan Bu Indri, Bu Gita ya kalau nggak salah, Pak Andre ya. Nah ini mudah-mudahan terus, sehingga dengan demikian harapan kita semua tenaga pendidik kita SMP Negeri 20 Kota Lampung ini selalu mengasah kompetensinya sehingga kita terus, karena memang profesi guru itu tidak ada kata berhenti untuk mengasah kompetensi kita sehingga kita insya Allah dapat mencari atau mendapatkan solusi-solusi di dalam pelaksanaan tugas kita menghadapi anak-anak didik kita yang setiap hari itu berkembang, berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman juga. Anak-anak ini tidak bisa kita bawa kepada masa kita dulu, tapi memang sudah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian. Inilah bentuk kerjasama kita, saling mendukung, saling mensupport jika ada teman-teman kita yang memang sedang melakukan suatu proses ya, sehingga kita semua nanti menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi ya, dan benar-benar orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu tentunya kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan destinasi budaya positif atau baik ini bisa diselenggarakan ya kurang lebih selama 120 menit dengan pemanfaatan waktu. Dengan kata lain kita tidak mengganggu jam KPM yang terjadi di sekolah. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera atas pengarahannya. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah acara kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.